ngantuk Ron. Aduh ngantuk banget Dit. Kenapa sih kita harus bekerja di bulan puasa? Nggak bisa apa kayak zaman Pak Gus Dur dulu yang kita sekolah tuh libur sebulan gitu loh. Emang kerja ada libur sebulan. Iya sih. Yaudah, apa kita resign aja ya? Ya udah biar nggak ngantuk. Kita gibah aja gimana? Seru kan? Kalau gibah berdosa dong, jangan Tapi gibah deh. gibahnya tuh yang baik-baik nih. Enggak, kita jangan gibah deh, mendingan kita memberikan informasi. Oh ya udah informasi. Informasi apa nih? Informasi yang pertama cukup menyedihkan kaula muda. Menyedihkan. Oh, kaula muda. Enggak, cukup menyedihkan karena buat kalian yang ngefans banget sama AOA, bukan IOI ya, AOA, Ya, AOA. AOA. Kita kedatangan berita buruk karena Mina memutuskan untuk keluar dari manajemen. Yes. Dan tidak memperpanjang kontraknya dengan FNC Entertainment. Iya. Menurut gue ini keputusan yang sangat tepat untuk Mina ya, karena kayak dia lebih suka acting ya. nggak tahu karena nggak terlalu ngikutin AOA juga. Iya. Tapi gue lihat di AOA itu kan yang setelah Choa nggak ada, Mina kan vokalis utama tuh. Enggak dong, vokalis utamanya Yuna. Dan Mina bukan? Bukan Mina. Mina ya? Hejong apa ya? Oh, Hejong ya? Iya, Hejong dan Luna. Yuna. At least he got that part gitu Iya, ya. iya. She got that part. Dan menurut gue ini keputusan yang tepat soalnya kan FNC juga lagi Gonjang-ganjing ya gonjang-ganjing sepertinya. masalah Iya. Burning Sun dan segala macam. Ya tapi 5 member lainnya ini apa? Perpanjang kontrak. Tapi cuman Mina. Apa gunanya kalau misalkan AOA nggak comeback? Tapi enggak, mereka perpanjang kontrak tetap AOA-nya jadi cuma 5 orang. Oh gitu. Iya. Kalau untuk hal ini lo percaya ya mereka akan tetap Iya, solid ya? Iya, karena di satu agensi. EXID juga bilang mereka akan tetap solid kok. Ellie update di Instagram kalau Ya asal bisa not to aja, worry, asal gitu. semua agensinya menyatukan pikiran apa? Nggak tahu deh istilahnya. Ya pokoknya kalau gue sih senang Ya, yang terbaik untuk mereka walaupun sih menurut gue AOA itu gue udah lost interest sejak Choa keluar. Iya, karena udah. Choa tuh core-nya the core, intinya the core ya AOA sih. Choa tuh core konten medianya gitu. Core the core, intinya the Iya core. sih, apalah. tapi ya udah pokoknya setelah banyak banget kan gue suka banget SM seperti yang lo tahu, seperti yang kalian mungkin juga ada yang tahu gue gitu ya. Kan setelah banyak banget artis-artis SM keluar dari SM, gue yang kayak ya udah deh yang terbaik aja buat mereka karena mungkin mereka struggle-nya akan lebih terasa ketika mereka keluar, karena ketika mereka di SM kayak mereka nggak diapa-apain juga gitu kayak misalkan Henry he's so fucking talented gitu, tapi SM tuh nggak ngapa-ngapain sama dia gitu loh, kayak ya udah dilupain begitu aja, dijadiin artis bintang variety show ya udah gitu aja. Tapi deep down inside kan Henry juga musician gitu kan dengan segala bakatnya dia. Tapi akhirnya setelah dia keluar dari SM dia berusaha lagi buat naik, berusaha lagi buat rilis lagu, dan kayaknya sekarang dia akan berusaha buat US market sih kalau menurut gue. Karena dia juga udah punya banyak successor kan. Iya. Oh, dia mau main film juga. Dia udah filmnya bakal rilis yang film anjing-anjing itu, gue lupa judulnya apa. Film Hollywood. Film Hollywood. Ya dia bisa bahasa Inggris. Ya terus ada update apa nih Ron? Oh ini Ron, lu nggak sedih Xiumin wamil? Kita kan udah bahas Xiumin minggu lalu. Tolong jangan mengupas luka lama ini dong. Xiumin udah wamil. Jadi kemarin yang unik dari salah satu berita di Korea, mereka menulis bahwa this is the end of Super EXO. Junior. Bukan EXO. This is the end of Super Junior menanti membernya, tapi the beginning of EXO yang kayak akan mengirim membernya setiap tahun ke wamil. Berarti nanti kalau gitu. EXO udah selesai wamil-wamilnya, berarti nanti baru wamil NCT. Iya, wamil NCT. Keren. On the side note, Wavy comeback walaupun dia bukan boyband K-pop, boyband China, tapi Wavy comeback dengan Take Off, dan gue suka banget lagunya walaupun ya roaming banget sih sebenarnya. Oh, yang keren kok, apalagi bahasanya MV-nya. soalnya. Tapi MV-nya bagus sih, MV-nya bagus. Tapi emang dasarnya lagu Chinese kali ya. Take Off. Jadi gue bingung untuk jamming gimana sih. Iya benar sih. Gue juga merasakan itu sih, karena gue termasuk orang yang suka banget sama Mandarin Pop zaman SMA dulu, tapi nggak pernah tidak menangkap ini lirik bahasa Mandarin ketika dinyanyiin oleh member Wavy dan NCT sebenarnya, dan EXO TBH. EXO-M tuh gue nggak pernah terlalu bisa kayak di telinga gue kayak gaung gitu. Mungkin ini mungkin itu Super Junior. Mungkin ini efek karena keseringan dengar bahasa Korea segala macam kali ya.
Ya Suju butuh berapa tahun Ron untuk biar semuanya kelar Wamil? 8 tahun, 10 bulan dan 2 hari. Wah, lengkap ya 8 Iya, tahun 10 bulan 2 hari. 8 tahun, 10 bulan dan 2 Wah, hari. gila, itu sebagai elf, lu elf kan? Mantan. Mantan. Gue nggak elf, gue fans Siwon Dong Hye doang. Kan gue age. Mas selamat untuk elf yang sudah melewati udah menanti selama 8 tahun. Iya, Semoga bentar nanti lagi pasti Sonyu nih, iya. Wamil. Semoga nanti comeback mereka bisa full tim ya. Semoga Kita mereka tunggu. bisa full tim. Gue sih berharapnya semoga karirnya steady aja Iya, lah gitu. kayaknya kalau melihat Suju sih akan steady. Ya steady ya, nggak usah yang Karena terlalu. gue lihat kan big Suju mau gimana konser lah. di sini kan. Oh my god, tiketnya iya. laku loh. Tiketnya Iya. laku ya, masih laku. Tapi gue belum beli nih, duit gue pengen nonton. Minta Ko Felix. Emang kok Felix siapa kakak gue? Terus kita ucapkan kalau selamat bahasa Koreanya apa? Cukkahamnida. Cukkahamnida buat Nues dan The Boys. Oh. Karena mereka first win. Untuk lagunya ya. The Boys Ya. ini untuk pertama kalinya ya. Pertama kalinya. Kalau Nues kan emang Nues tapi untuk pertama kali Nuesnya, setelah berlima ya. Kemarin kan Oh. Nues W. Oh iya benar. Selamat. Bad Cuki. oke juga ya. Ya. Tapi ini bukan semata-mata karena Minhyun kembali ke grup, tapi mungkin emang karena efek Minhyun dan efek New SW kali ya kalau Iya, menurut iya. gue. Jadi digabung finally New S Efek on the- produce one on one. Ya, one on one. Kenapa sih one on one tuh kenapa sih? Gue emang ngomongnya one on one, enggak? Tuh one on one. Enggak kan tadi gue lebih tekankan. One on one lo tadi ngomongnya. Iya karena tadi emang gue ngomongnya one on one biasa aja. Grammar Nazi nih suka nyebelin. Emang nyebelin tau kata Kompas ya. Grammar Nazi itu ya katanya orang yang paling nyebelin di Amerika tahu. Iya, Iya beneran kayak iya. dia bilang kan pelafalan gue nggak kayak orang bule. oh iya lo kan ini aksennya aksen Bekasi, Buaran. gue Bekasi. Aksen Bekasi. Anyway, kita terus kembali apa? lagi di kekoreaan episode 8 dari di tadi. episode 8, Ron. Iya, Ron dan Dita ngoceh-ngoceh terus nih. Kita kebetulan emang lagi menjalankan ibadah puasa ya. Niatnya emang kita nggak mau yang banyak-banyak ngomong banget nih. Tapi gimana dong kalau udah ketemu sama K-pop fans tuh kayak nggak bakal bisa diem ya nggak sih? Apalagi kalau Dita udah ngebahas belahan dadanya Sony itu kayak berisik Yang tiap hari gue banget. kasih lihat Setiap hari foto-foto fansite ngasih lihat ke Shonu gue. ya. Kita juga harus mengucapkan cukai ke Kang Daniel. Kang ye. Akhirnya menang kasus yang kemarin yang gugatannya ke manajemen, akhirnya dia menang. Dan ini adalah sebuah pertanda bahwa Daniel akan kembali ke industri. Tapi ada yang merasa ini ada kayak gong kayak iya dia bakal sukses lagi. Iya. Tapi masih ada juga yang skeptis Masih ragu, ya, masih ada iya. juga yang masih ragu gitu kayak bakal sukses nggak ya gitu maksudnya. Gue menganggap sukses sebagai brand model aja, tapi untuk sebagai musisi Mungkin Kurang. struggle kali ya. kurang sih. Kurang ya, berarti tandanya fansite-nya udah nggak jobless ya. Iya, fansite-nya Akhirnya bisa udah foto-foto lagi Kang foto-foto Daniel. Foto-foto lagi. fansite Kang Daniel kan banyak banget followersnya. Iyalah, kan dia yang punya Korea kalau kata anak-anak sekarang mah. Danielnya maksudnya bukan fansite-nya. Ya. Kenapa nih tiba-tiba kita ngomongin fansite? Enak gak di bridgingnya? Nggak tahu ya, kenapa kita tiba-tiba ngomongin fansite? Karena fansite ini adalah salah satu elemen dalam dunia K-pop yang kita nggak bisa lepas banget dari zaman Iya, dulu. salah gitu. satu kultur yang menarik di mana kayaknya industri musik yang lain tuh nggak ada, Betul. termasuk western, apalagi industri J-pop itu Betul. nggak kayak K-pop ya. K-pop yang ada fansite yang foto-foto itu. Kalau sekarang industri musik di I-pop, Indonesian pop mungkin ada tapi mungkin ada tapi itu juga dapat influence dari Korea kalau menurut gue. Iya, Soalnya gue juga dulu pernah jadi fansite boyband Indo. Ya itu ya kan nggak bertahan lama. Ya karena memang boybandnya udah bubar juga gitu. Oh, lo fansite S4. Iya, gue fansite S4 dulu. JJ. Namanya apa? Nama fansite gue apa ya? S4 Us. S4. Iya, S4 Us. Jual-jual merch gitu. Nggak sampai jual Nggak lah, merch nggak sih laku gue. ya. Nggak sampai jual merch, cuman sekedar ngikutin mereka ada event apa. Tapi sejak gue jadi fansite S4 itu gue jadi kayak sering datang ke acara-acara nggak alay sih dalam tanda kutip ya, acara-acara musik Indonesia gitu loh kayak SCTV Music Awards, terus konser Kompas TV yang kayak gitu-gitu cuman buat moto-motoin. Enaknya karena acaranya acara di sini kita nggak dilarang bawa kamera itu aja. Oh.
kan kalau fansite itu kan salah satu ciri khasnya kameranya. Iya, kameranya yang super gede gede. banget, yang bazooka Yang kalau bazooka ya. Iya. Yang kalau gue lihat kalau gue lihat harga di Amazon tuh harganya bisa 50 juta itu lensanya doang, Ron. 50 juta rupiah? Iya. Walau sekarang mainnya Amazon ya, nggak Shopee. Emang ada yang jual. Di Shopee siapa tahu ada. Sebenarnya gue masih belum paham sih awal mulanya kultur fansite ini bermulanya dari mana. Bahkan setelah gue cari-cari infonya di Google pun kayak nggak ada pakem awal mulanya sih. Tapi kalau menurut ini lo menaksir gitu, mengira-ngira, kira-kira menurut lo awalnya gimana? Kalau menurut teori lo nih gitu? Ya mungkin setelah grup Gen 2 kali ya yang dari Big Bang dan Suju. Karena kalau yang dari HOT, Sechkies terus SIS, gue nggak melihat karena dulu memang belum ada sosmed. Dan jadi teknologinya juga tahu, mungkin gak secanggih itu ya. Belum tahu mereka tuh ada nggak sih foto-foto yang langsung diupdate di website. Kan fansite gitu, foto cepet banget uploadnya kan. Kalau itu sih iya betul. Iya, itu sih kayaknya semenjak sosmed juga makin populer, gue sih jadi kita jadi melihatnya, semakin ngeh ya sama itu ya. Iya, sejak eranya Suju, SNSD. Tapi mungkin kalau dulu sebenarnya mungkin ada, tapi lebih ke kayak forum-forum kayak peran gitu kali ya. Karena sebenarnya setelah gue cek di Wikipedia kan itu ada term fansite. Nah, jadi tuh fansite itu biasanya nggak cuma di sosmed tapi di blog. Emang website gitu ya, site lah intinya ya. Ya, di maintain sama fan untuk mensupport suatu idol atau selebriti favoritnya. Nah, kalau gue sih entah gimana ya. Kalau gue tuh tren fansite ini gue ngelihatnya kayak industri entertainment di Korea itu lebih banyak belajar dari ngambil konsep paparazinya sih kalau menurut gue. Jadi konsep paparazi yang sebenarnya itu mengadopsi dari mengadopsi tren konsep paparazi dari western, tapi ditanemin tuh ke fans gitu loh, ke fans. Jadi kayak nggak apa, foto aja nggak apa, biar artis gue terkenal yang kayak gitu loh. Tapi kemudian makin sini udah beda. Jadi lahannya jadi beda tuh, fansite jadi nggak cuma sekedar foto tapi mereka ada bisnisnya juga. Mereka jadi bisnisnya juga. Kayak kan gitu. kalau sama kayak paparazi lah. Kadang gue selalu bingung kayak fansite tuh, waduh, apalagi kalau yang grupnya World Tour, mereka tuh ngikutin loh sampai tour, berarti kan biaya ditanggung sendiri nih. Kadang duitnya dari mana ya? Iya, gue nggak habis pikir gitu. Duitnya dari mana. Ada yang bilang katanya mereka jualan merch, kan mereka suka jualan slogan. Betul. Tapi menurut gue penghasilannya nggak segede itu. Dan sebelum mereka jualan slogan pun kan mereka juga harus modal awal dulu nggak sih sebenarnya? Kan, ya akhirnya banyak yang bilang mereka tuh cebol. Cebol nggak? Bener nggak nih? Nah, cebol nggak, anak-anak orang tajir yang menghabiskan duitnya dengan stalking nggak sih jatuhnya sih, Iya, bisa ya, mungkin kalau kita pakai term stalking mungkin agak jahat karena mungkin nggak semuanya ya, mungkin lebih ke yang kayak ya devotee aja sih, yang kayak mereka emang devoted fans aja ya, karena sebenarnya ternyata fansite ini tuh juga diakomodir sama manajemen di mana manajemen tuh selalu ngasih official schedule biasanya di fan cafe. Itu dia makanya tadi gue bilang sebenarnya manajemen tuh kan. Kayak fansite ini kayak dalam tanda kutip paparazi yang dibayar gitu lah. Iya, kayak simbiosis mutualisme aja. Kayak gue foto-foto idol lo, terus gue taruh di sosmed, itu udah free promo. Ya udah, terus gue kasih schedule-nya. Apalagi foto-foto fansite dengan kamera yang udah kayak kamera wartawan bola gitu loh yang di pinggir lapangan tuh kan yang kalau lihat tuh yang gede banget. Betul, itu kalau lu kayak bisa buat bunuh orang sih. Itu kan pasti hasilnya jauh lebih bagus daripada hasil punyanya media. Iya, benar. Soalnya kalau gue lihat nih foto-foto dari media kayak Osen ya, kalau di Korea. Osen itu jelek banget ya, kayak putih, kayak jelek deh, beda banget sama aneh ya rasanya. Tapi kadang-kadang gue juga mikir sebenarnya kadang gue melihat si news portal yang di Korea ini sebenarnya kadang-kadang juga dapat foto dari fans sih, apalagi kalau mereka juga dapat detail dari situ ya. Apalagi kalau misalnya kayak foto-foto kayak di bandara gitu, kadang-kadang yang lebih bagus kan emang kayak tadi lo bilang hasil potretan fansite kan. Nah, jadi si fansite ini untuk dapat duit mereka juga jual ke media gitu. Jadi medianya tinggal ngecap aja pakai watermark mereka gitu. Cuman yang tadi gue sempat research juga, kalau di Amerika itu dulu paparazzi itu dibayar mahal karena mereka medianya itu kan masih cetak.
masih kayak majalah dan juga masih kayak koran gitu. Oh kayak apa sih kayak Spider-Man aja. Kayak Peter Parker gitu loh. Iya, itu masih dibayar mahal. Tapi setelah era internet, setelah era blog gitu, harga foto itu jadi udah nggak signifikan lagi kalau menurut situs yang gue baca itu, karena kebanyakan orang lebih memilih untuk self reporting aja, kayak bikin blog sendiri. Makanya ada blogger selebriti populer di Hollywood yang namanya Paris Hilton itu. Oh Paris ya. Si Paris Hilton. Jadi kan dia awal dari situ kan, dari kayak suka foto-foto, ngeblog, terus kayak ya udah akhirnya dia jadi terkenal banget dan jadi legend gosip Hollywood katanya gitu. Tapi kan bedanya kalau di Western itu semua artis difotokan, sedangkan kalau fansite dedicated ke suatu idol. Iya, jadi kayak kalau paparazzi mungkin lebih kerja karena gue fotografer paparazzi gitu. Jadi siapa aja yang lagi hype ya udah difotoin gitu. Kalau fansite kan malah kontroversi, kalau misalkan hari ini ngefans Baekhyun, besoknya ngefans Jungkook kan pasti berantem kan. Kayak gitu itu kan sering banget kayak gitu. Soalnya jadi kayak misalnya nih lu udah sebagai fans itu lu sudah suka dengan suatu fansite di foto-fotonya, terus kalau misalnya dia pindah fandom tuh kayak merasa terkhianati. Itu yang ribetnya. Padahal kalau menurut gue itu balik lagi karena namanya fansite, jadi kayak lo emang harus dedikasi ke sebuah dulu grup atau enggak satu member yang gitu. Kocak yang Monster X, jadi itu ada salah satu fansite besar yang like Wanlin, gue lupa namanya, gue inget namanya Mandarin Orange. Itu hasil fotonya bagus-bagus banget Ron. Nah ternyata dia itu tiba-tiba, gue nggak tahu tiba-tiba atau gimana, close lah dia. Terus ternyata dia pindah fandom dong, dia pindah ke Shonu yang gue bilang estetik itu. Itu tuh tadinya dari like Wanlin ke Shonu ya. Maksud gue ini kan balik lagi ke preferensi ya. Mungkin warna-warnanya udah selesai, mungkin dia mau cari fandom baru atau gimana. Kalau menurut gue sih nggak masalah. Terus ya biasa Shonunya dimaki-maki, kok mau sih ke yang lebih tua gitu. Ya emang kenapa? Karena fansnya udah tahu dia fotografernya Gwanlin kan. Dari tone ngeditnya itu sama persis. Wah ini mah orang yang sama. Iya benar. Itu Tapi sih yang kocak. Balik lagi ke masalah fansite yang adalah orang kaya. Setahu gue ya, fansite itu kan nggak cuma datang dari Korea kan. Ada juga fansite yang datang dari negara lain kayak dari China. Barbar, pokoknya yang ada kata barnya itu ya. Iya, ada dari China. Tapi nggak semua pakai bar. Ada juga yang dari Thailand. Waktu itu waktu Spotify on stage yang di Jakarta, gue pernah kontak-kontakan sama fansite-nya Win kebetulan. Kontak-kontakan di Kakao Talk. Jadi kan dia sebenarnya nggak dapat tiket nih, fansite-nya Win kan nggak dapat tiket karena dia pengen nonton. Terus gue bilang, iya nih gue ada tiket lebih, gue bilang gitu loh. Gue bisa kasih ke lo tiketnya, tapi kita ketemu di mana gitu. Cuman gue nggak sampai ketemu sama dia karena gue lagi ngurusin yang lain dan temen gue yang akhirnya ketemu sama dia. Gue minta wakilin gue. Terus gue tanya, dia itu orang mana sih sebenarnya? Dia nggak orang China, dia bukan orang Korea juga, dia orang Thailand ternyata. Gitu. Dan nama fansite-nya Winter White. Banyak followersnya. Iya, followersnya lumayan banyak. Dia termasuk fansite-nya Win yang dari awal banget Win diperkenalkan sama SM, dan foto-fotonya juga bagus banget. Jadi termasuk yang aktif ngikutin kemana aja ngikutin. Iya. Emang mereka mah pasti banyak duit lah Ron. Lu tahu sendiri kan kalau fansite itu misalnya idol yang dia suka ulang tahun, kasihnya apa? Iya sih. Ya Allah, kasih iPhone. Malah katanya nih ya, gue baca di forum, GD tuh pernah dikasih mobil. Sama si fansite-nya? Iya, tapi sama YG nggak boleh. Mungkin istilahnya gratifikasi atau apa nggak etis, itu nggak boleh. Oh gitu. Ya kan kalau kayak si Kai. Gue cuma tahu Kai dikasih itu. Mac ya, MacBook katanya sampai berapa? Iya, kue ulang tahunnya bentuknya ini tumpukan MacBook. Iya, terus kayak branded stuff, terus kasih apa tanah ya si Sehun? Iya, Lord Sehun. Aku mau beli bintang buat Kun, bisa nggak? Aku mau beli bintang di Galaxy. Gue nggak paham lagi deh gimana. Tempat mungkin bisa Thanos. Jadi mereka itu crowdfunding sama followersnya, tapi tetap aja nggak mungkin duitnya sekumpul itu. Kayak itu selalu misteri yang kita tanyakan, tapi lo nggak menemukan jawaban yang fixnya ya. Masih kayak mereka tajir. Betul. Udah kalau lo punya basic wartawan selebriti, mungkin lo bilang ini tuh settingan nih pasti, sebenarnya ini cuman kayak buat gimmick berita aja gitu. Sebenarnya nggak kayak gitunya sebenarnya gitu. Tapi ya mungkin bisa jadi benar, kita kan nggak tahu ya sebenarnya kayak gimana. Cuman fans yang sangat berdedikasi dan devoted ini sih sebenarnya yang pada akhirnya bikin mereka di notice nggak sih? Itu juga, tapi di sisi lain gue jadi ngerasa kayak mereka jadi berasa seperti punya hak untuk kesel sama artisnya kalau misalnya artisnya pacaran, kalau misalnya itu artisnya udah sering banget sih. Artisnya nikah kayak gitu. Kayak misalkan kan Song Min Suju tuh kan gitu kan. Iya. Jadi kan fansnya langsung pada kabur semua. Kayak kan. Waktu Idon pacaran sama Hyuna, fansnya tutup semua kayak.
pokoknya heboh deh. Mungkin karena mereka merasa you belong to me. Gimana sih kayak lo tuh kita udah sering berinteraksi nih. Posesif jadinya kan. Agak sedikit posesif ya. Jadi gue jadi inget gini, ini sebenarnya mungkin gak posesif, tapi kita lagi ngomongin soal notisan dan juga baper-baperan antara fansite dan idola, fansite dan idol gitu ya. Jadi kan zaman-zaman awal-awal EXO debut, EXO tuh Baekhyun tuh punya fansite namanya Polar Light. Dan Polar Light ini tuh wah kontroversial banget deh, tapi kontroversialnya in a good way gitu loh. Nggak tahu sih ini good way atau gimana, cuman gue anaknya karena emang istilahnya seneng aja gitu ngelihat kejadian-kejadian kayak gini gitu. Jadi si Polar Light ini katanya cantik banget, ceweknya cantik banget. Bahkan menurut testimoni beberapa fans yang udah ngeliat itu emang dia cantik banget. Dia asalnya dari China gitu, terus kayak bener-bener ya cantik-cantik kawaii gitu lah, kawaii kalau orang Jepang bilang kyowo gitu. Jadi si Baekhyun ini suka nih ngeliatin dia, makanya foto-fotonya si Polar Light ini selalu kayak dinotis gitu sama si Baekhyun. Jadi kayak dilihatin di kameranya sebelah mana dilihat. Iya. Lo kadang juga selalu nemu. Lo kadang juga sering lihat nggak sih kadang-kadang. Gue lihat waktu itu G-Friend. Jadi tuh kayaknya fansite-nya Euna. Kan biasa mungkin si Euna sadar, wah nih fansite gue nih. Dia tiba-tiba ke arah kameranya tuh ke Yuju. Wah, disitu kayak dia kayak kesel-kesel lucu gitu loh, kayak kenapa lo malah foto Yuju kayak ya berarti mereka tuh sebenarnya udah saling kenal. Mungkin udah mereka ketahuan. kayak personal chat kan kita mana tahu kita juga ya sih. Nah, lanjut lagi ke Polar Light itu. Jadi banyak banget kemudian blogger-blogger K-pop yang di Indonesia tuh yang ngebahas si Polar Light ini yang kayak sebenarnya secantik apa sih dia sampai Baekhyun tuh notice terus kayak gitu-gitu sampai baper-baperan deh pokoknya. Nah, makanya setelah Baekhyun pacaran sama Taeyeon, patah hati lah nih si Mbak Polar. Kita kan nyebutnya Mbak Polar ya, kalau anak fandom nyebutnya Mbak Polar. Mungkin anak-anak sekarang mungkin nggak terlalu tahu. Patah hati lah si Mbak Polar ini, terus kayaknya close gitu. Makanya sampai sekarang gue juga udah jarang banget sih ngelihat update-annya dia gitu. Tapi kadang-kadang mereka tuh gue nggak bisa menjudge semua fansite itu saseng, karena mungkin ada yang patuh dengan official schedule aja, tapi ada juga yang sampai ke unofficial schedule tuh mereka tetap moto-motoin. Makanya kadang-kadang sering tuh dapat warning dari agensinya. Kalau di Monsta X tuh di fan cafe-nya mereka list nih, list aja nama-nama fansite-nya, itu dikasih tahu ini nih kena warning. Kalau sampai lo dapat warning lagi, lo nggak boleh. Berarti fansign lo nggak boleh ikut. Tahu gue EXO juga gitu sih. Nah, ya sih itu yang bahayanya. Iya. Dan berarti tandanya agensi sebenarnya ngefasilitasi, tapi tetap ada batasannya. Benar, memfasilitasi gue sih setuju. Makanya kita sering lihat kalau di konser-konser di Indonesia kan seketat apapun peraturan soal nggak boleh bawa kamera, fansnya tuh pasti boleh masuk gitu loh. Pasti aja bisa masuk. Gimana caranya kalau misalkan manajemen tuh nggak tahu, iya kan? Pura-pura bego aja kali ya. Enggak, maksud gue tuh kayak nggak mungkin deh manajemen tuh nggak tahu mereka ini fansite gitu. Tapi karena soalnya kalau bisa kayak gitu pasti mereka alasannya kan kayak bakalan gue udah dapet izin kok, pasti kan kayak gitu akhirnya mereka boleh masuk. Walaupun memang kita sering menemukan adegan, pokoknya ya kalau lo nonton konser, kalau gue kan sering datang ke konser EXO ya. Kalau nonton konser EXO itu selain lo menyaksikan drama dorong-dorongan penggemar, lo juga akan menyaksikan drama tarik-tarikan kamera, fansite dan security. Itu tuh udah paling seru banget deh pokoknya. Jadi kan kalau fansite itu kan sebenarnya mereka nggak sendiri kan kalau datang ke konser itu. Mereka nggak sendiri, mereka tuh bisa bergerombol. Ini gue pengalaman banget, sering banget sama fansite dan sering kali pengalaman gue ini pengalaman yang nggak enak gitu. Mungkin beberapa dari kalian sangat respect atau gimana sama fansite, tapi gue juga awalnya gitu. Maksud gue kalau misalkan fansite-nya kayak ya udah foto, ya udah silakan foto. Selama lo foto dan lo nggak ngeganggu gue sih nggak apa-apa. Tapi selama ini tuh gue selalu dapat kejadian ketemu sama fansite di tempat konser dan itu tuh selalu ngeganggu banget sebenarnya. Jadi kayak tadi gue bilang, bunyi cekrekannya kan ganggu banget. Benar, itu sih sebenarnya mungkin masalah kecil ya. Sebenarnya yang paling nyebelin itu adalah ketika mereka kan datangnya bergerombol. Mereka tuh bisa kayak 6 atau 7 orang. Jadi ketika ada satu yang ketahuan, kameranya itu akan dioper ke yang lainnya akan kabur. Jadi si yang satu jagain tempat lagi, atau mungkin misalkan 6 orang itu bakal bikin barikade tuh di tengah-tengah buat ngelindungin si satu orang ini gitu. Dan itu kan kadang-kadang kesel ya, maksud gue kayak gue datang ke sini nih buat nonton, buat have fun, gue bayar tiket untuk nonton. Tapi ketika gue ketemu sama orang-orang ini, bisa nggak sih kayak ya udah lo kalau mau moto ya udah moto aja, nggak usah ngeganggu, nggak usah bikin rusuh. Kadang-kadang gitu. Gue berpikir kenapa nggak sekalian aja agensi itu ngefasilitasi kayak oke, kasih aja
spot khusus gitu ya, spot media khusus, pit gitu kan. Iya, semacam pit khusus mereka buat foto-foto. Secara padahal lensanya juga panjang-panjang juga nggak sih? Gue kenapa nggak sekalian aja kayak gitu loh? Iya. Udah biar fair-fairan aja, biar daripada ngeganggu beneran deh. Iya kan? Nah ini nih yang bikin kemarin sempat heboh fansetnya BTS. Dimana fansetnya tuh banyak yang rest dan close. Terus kan kenapa? Kan gue kepo dong. Katanya nih isunya lumayan gede untuk orang Koreanya. Kan jadi sebenarnya kan BTS tuh lagi promo di US ya, kayaknya pas BBMA, pas Billboard Music Award, kayak ada suatu postingan kayak dari influencer US gitu, dia tuh kayak selfie video, terus tiba-tiba ada fansite sebelahnya tuh yang bawa kamera yang gede banget, kayaknya tuh, nah si gue lupa apa captionnya, kayak me enjoying my time with BTS, tapi kayak dia tuh kayak memandang aneh fansite-nya itu. Terus sama fansite itu juga diliatin orang-orang yang lain, ini kenapa? Karena kan di US kan nggak ada yang kayak gitu ya. Nah muncullah di situ kayak menurut fans internasional, fans US, fansite itu tuh nggak sopan, nggak ngikutin rules. Oh jadi mereka yang ada di situ kemudian ngasih tahu kondisi gitu ya? Iya, kayak yang mulai kayak lo tuh di mana mereka jadi nggak enjoy performance-nya karena merasa terganggu dengan fansite-nya. Iya kan, nggak cuman gue kan ngerasa kayak gitu. Iya, terus muncul lagi lah isu yang lain di mana ternyata fansite itu tuh katanya saseng. Jadi tuh ada ARMY di video cerita kayak J-Hope tuh tadinya sering di stage, sering di panggung gue, tapi kayak gara-gara ngelihat kamera, gara-gara ngelihat fansite ini, akhirnya dia nggak mau lagi di dekat panggung, nggak mau ke sectionnya dia lagi, kayak dia tuh kayak males di situ. Dia berarti tandanya dia ini saseng sih, makanya si J-Hope-nya males ngeliat dia. Muncullah kayak mungkin ada yang ngebelain fansite-nya, kayak nih fansite nih yang ngegedein BTS loh, lu nggak bisa gede tanpa dia. Tapi ada yang menganggapan ini bukan masalah gede-gedean lama-lamaan fans, tapi ke manner kali manner dan juga ikutin rules aja, keamanan sih, faktor keamanan. Iya, bener, katanya ada yang bandingin sama konsernya Ariana Grande, gue nggak tahu deh yang sempet bom itu. Iya, yang di Paris apa London? Iya, maksudnya ini lebih ke keamanan buat kenyamanan masing-masing aja. Ya, gue setuju, maksudnya. Iya. Kayak tunggu, gue belum selesai. Gara-gara itu dia bully lah fansite itu. Dia merasa kayak gue pertama kali fansite-nya merasa gue baru pertama kali diginiin, jadi kayak mungkin kayak ya udah gue berhenti dulu deh ngepost, ya udah gue rest dulu. Tapi ada juga yang close. Gue nggak tahu sejauh mana mereka buliannya, mungkin bisa jadi ada yang nuduh saseng, kan kita juga nggak tahu. Ya itu sih yang sempat ramenya, karena fans US nggak biasa dengan adanya saseng, nggak biasa dengan adanya kamera yang kayak gitu, kan agak mengganggu. Terus gue kepo-kepo lagi, ada yang ini, jadi mereka itu kan jualan slogan sama merch kan, terus jualan lah di McD. Oh my god. Jadi kayak satu meja penuh sama mereka, sedangkan mereka tuh kayak nggak beli McD-nya, kayak numpang buat jualan, akhirnya sampai diusir sama staff McD-nya. Itu gitu. Sih kayak wah macam-macam sih beritanya. Tapi intinya yang ini sih yang gue tangkap dari kasusnya BTS, kayak ya mannernya itu sih. Oke ya, agak mengkhawatirkan juga sih, agak disayangkan gak sih sebenarnya. Cuman kalau makanya tadi kayak gue bilang juga, sepengalaman gue nggak pernah dapet ketemu sama fansite yang menyenangkan gitu. Ya mungkin selalu rusuh, selalu nyebelin gitu. Mungkin pengecualian ya si Winter White gitu, karena kayak emang dia butuh tiket kan pada saat itu, jadi kayak ya udah gue bantuin buat tiket gitu. Tapi ketika lagi nonton konser itu tuh beneran kayak jadi pada egois ya. Nyebelin banget, berasa kayak punya tempat konser ini punya mereka sendiri gitu. Iya. Bener kayak tadi kita bilang, posesifnya tuh kayak parah banget. Ya mereka ya kayak ya gue tahu deh lo berjasa gitu. Iya, lu dari pas udah ngikutin EXO atau BTS pas mereka masih debut banget. Iya, udah tahu deh, maksudnya kayak lo lagi berusaha untuk provide konten buat fans yang lain juga. Tapi ya di saat yang sama kan lo juga bener tadi lo bilang ada rulesnya gitu, ada manner lah bisa dibilang. Nah,
Tahu nggak yang lebih nyebelinnya lagi apa? Orang-orang yang ngelindunginnya dia sih sebenarnya itu sih yang lebih nyebelin. Yang ngelindungin maksud gue bukan yang di sosmed ya. Oke lah yang di sosmed mereka nggak tahu kejadian sebenarnya gitu. Tapi ketika lagi di onsite itu loh yang kita lagi konser, orang-orang yang ngelindunginya itu sih yang nyebelin. Itu yang gue nonton lagi nonton di Singapura, itu yang menurut gue nyebelin. Yang kedua yang paling nyebelin apa? Yang ngelindunginya orang Indonesia. Wah. Kalau kata orang Lombok nih bangkal gitu kayak mendidih gitu. Gue kayak oh my god kayak men gue jauh-jauh datang ke Singapura buat nonton EXO, gue udah antri 3 jam sebelum ini konser dimulai, terus tiba-tiba gue nggak bisa menikmati konser cuman gara-gara gue mau ngasih ruangan buat lo buat foto gitu kayak nggak bisa dong gitu nggak bisa gitu. Maksud gue kalau emang lo mau foto bisa nggak sih yang tenang aja gitu. Gue takut sih nih Ron, kan gue nanti mau nonton kan, kayak gue sejauh ini mungkin karena belum yang intens banget jadi gue belum ngerasain gimana dealing sama fansite. Kayak waktu yang kita nonton Gfriend sama CLC mungkin karena posisinya enak jadi fansite tuh kayak dapet tempatnya juga enak, nggak terlalu crowded kan. Iya nggak terlalu crowded jadi nggak. Gue takut sih nanti pas Monsta X nanti yang ada gue malah emosi. Iya bisa banget, itu bisa banget terjadi. Makanya maksudnya mereka tuh kayak nggak tahu malu gitu. Mereka nggak akan perhatiin lo, mereka nggak akan peduli lo mau kegencet mau kena kepala lo, lensanya kena kepala lo itu nggak bakal peduli mereka. Jangankan gue, yang waktu itu pas acara musik show mana, acara awards mana yang kepalanya siumin. Jadi dia foto sampingnya tuh siumin kayak dia tuh nggak peduli walaupun sampingnya tuh idol, dia yang penting fotoin idolnya. Iya emang kayak gitu. Temen gue pernah dijadiin tripod. Jadi dia mau motret terus dia bahu dia itu disanggah ke bahu temen gue tuh apa sikunya si fansite itu jadiin bahu temen gue tuh jadi tripod buat motret terus kamera ditaruh di atas kepala temen gue. Kan itu di mana? Waktu Exoplanet Jakarta, waktu konser pertama. Harusnya lo lawan aja sih kan kita lagi di tuan rumah nih. Temen gue itu ngelawan karena posisinya kita tuh paling depan, udah di depan pagar banget. Jadi si fansite ini udah nggak bakal bisa lagi maju ke depan lah kasarnya kayak gitu karena kita yang ada di depan. Cuman mereka ya kayak melakukan segala cara supaya dapat foto yang bagus. Jadi sampai kayak gitu yang agak udah maksudnya banget. Kadang-kadang mereka kalau gue yang baca di forum ada yang mereka melakukan hal nyebelin itu di konser di Koreanya. Kayak jadi orang ini cerita dia tuh bule kayak si fansnya ngatain fuck you foreigners kayak mentang-mentang oh ini negara gue lo jangan macem-macem deh. Tapi si fansnya kaget ternyata orang bulenya bisa ngomong Korea. Iya, nah di situ kayak yang di Singapura juga gue digituin kan sebel. Kayak gue tuh pura-pura aja nggak ngerti mereka ngomong apa. Maksudnya gimana? Maksud gue kalau misalkan gue mau ngelawan juga gue ngerti lo ngomong apa tapi gue mau ngebalikinnya kan gue nggak ngerti gue mau bahasnya kayak gimana dan lagi pula gue tuh lagi mau nonton konser nih bukan lagi mau berantem. Wah kira mereka ngata-ngatanya tuh kayak wah shibal segala macam kayak gitu-gitu ngomongnya kan nyebelin ya. Maksud gue sebagai orang yang ngerti kan itu kan jadi gatel ya di kuping dan sebagai orang yang ngerti dan lo yang diumpat gitu kan lo jadi kayak kesel sendiri sama orang ini. Gue nggak tahu itu fansite-nya siapa, yang jelas itu di konser EXO dan gue sangat sebel karena ya gue juga fans EXO gitu. Gue butuh justice di sini Allah justice. Gue butuh merasakan kenyamanan di nonton konser ini. Gue bilang itu jangan kayak gitu juga gitu. Padahal posisi gue ya, gue tuh nggak bawa tas gede. Gue cuman bawa tas serut gede kecil. Gue taruh di depan, gue peluk di depan. Tangan gue literally nggak nyentuh sama sekali, nggak gerak sama sekali karena gue meluk tas gue. Tapi didorong-dorong dong sama mereka kayak gue mau wah gila ngaco. Terus tiba-tiba gue dengar suara orang ngomong bahasa Indonesia. Oh my god. Oh yang ngelindungin itu. Iya gue sebel banget deh sama orang-orang ini. Oh shit man. Pansos kali yang ngelindungin itu Ron. Pastilah. Mungkin biar tahu info-info dari info mereka. Insider ya. Iya insider. Nanti mau di spill tea kan nanti followersnya banyak. Anjir sebel banget gue. Tapi emang lo kalau misalkan nanti nonton yang di Malaysia, kalau menurut gue ya sebisa gua nggak bisa. Sebisa mungkin lo melindungi diri sendiri sih dan sebisa mungkin lo harus nyolot sih kalau menurut gue. Oke suhu. Gue nggak tahu sih tapi kayak kalau fans kayak EXO BTS tuh emang waduh fansnya brutal ya. Ngaco sih ngaco tau gak? Tapi kan sejelek-jeleknya fansite nih pasti ada sisi bagusnya dong. Ada sisi bagusnya. Ya misalnya kayak mereka tuh apa tuh istilahnya komit ya kayak kalau komit dalam artian misalnya fans idolnya ulang tahun, wah projectnya tuh gede-gede, gila-gilaan. Mereka kayak, at least mereka bisa ngumpulin fans-fans lain buat crowdfunding gitu kan. Misalnya bisa donation atau apa tuh yang biasanya bikinin hutan juga bisa kan, ya kan. Terus exhibition foto biasanya foto itu juga seru. Itu juga cara-cara mereka buat ngebalikin duit sih sebenarnya. Iya, maksudnya itu acara-acara yang memperkuat fandomnya tuh dengan
ya cup sleeve event yang di kafe-kafe. Benar. Itu. Iya sih. Kayak yang sepositif-positifnya ya kita akui lah, nggak bisa kita pungkiri juga kalau mereka memang punya banyak jasa buat fans yang nggak bisa datang ke semua konser atau yang nggak bisa nonton dan segala macam. Apalagi kalau misalkan mereka produce fotonya itu tuh produce kontennya itu video misalnya kan. Oh iya, fancam bagus kan, itu kan sangat membantu kan. Tapi ini agak melenceng sih. Jadi tapi di Monster X tuh gue ada isu yang menarik soal fansite. Jadi fansite itu kan kalau foto kan suka diedit ya, dari tone warnanya. Betul. Jadi kayaknya tuh Shonu misalnya nih, Shonu kan sebenarnya kulitnya kayak kulit orang Indo ya yang sawo matang gitu. Jadi dia tuh sebenarnya nggak terlalu putih. Tapi hasil fansite tuh kan yang diputihin putih banget. Wah kayak kalau ayam tuh jerawat-jerawatnya tuh dibersihin. Kan kalau fans internasional kayaknya natural sebisa mungkin. Ya udah nggak usah di Photoshop gitu. Kayak kayak harus senatural mungkin. Jadi mereka tuh kayak menerima flawlessnya mereka, beda sama orang Korea yang harus mulus banget. Iya, gitu jadi ya. suka muncul perdebatan atau berantem. Gue nggak suka nih fansite ini nih, whitewashing istilahnya. Terus kalau menurut fansite-nya, kenapa ini kan estetika gue gitu. Terus gue yang ngeliat jadi bingung sendiri. Emang bener ada yang berlebihan, tapi kayak balik lagi sih itu terserah fansite-nya sih. Tapi sebenarnya emang agak menyayangkan aja kalau misalnya ada yang berlebihan banget ngeditnya. Terserah fansite-nya, dan kita sebagai fans yang ngelihat fotonya juga bebas buat ngejudge. Kita juga nikmatin aja ya. Iya, bebas juga buat ngejudge. Itu sih yang lucu. Suka nggak suka ya lo juga akan lihat juga gitu. Iya. Tapi nggak cuman, menurut gue nggak cuman di Monster X kok. Maksudnya di semua fandom juga pasti ada kayak gitu, fansite juga pasti masuk proses editing kan, karena nggak selalu dia dapat lighting yang bagus misalnya, atau nggak selalu dia dapat angle yang bagus, karena at least cropping lah. Dan di saat yang sama tuh pasti sebelum mereka upload, mereka akan menusir fotonya supaya jadi lebih briliante gitu. Kalau menurut lo fansite yang bagus apa yang ngambil? Menurut lo yang bagus banget ngambil fotonya? Dulu ada fansite-nya Chris namanya Bebe. Bebe. Iya. Itu termasuk terkenal. Itu terkenal karena dia awalnya fans biasa yang akhirnya datang ke fansite-nya EXO-M gitu, terus ya cute-cutean lah sama si Chris gitu, Bebe. Kalau gue sih kalau di Monster X gue suka walaupun gue suka Shonu Wono, tapi gue suka fansite-nya Kyun namanya Killer Dealer. Iya, wah itu bagus banget. Wow. Tapi gue gak tahu ya si Bebe ini masih ada atau enggak sekarang. Kalau yang lain yang masih ada mungkin Suho Planet. Kalau di K-pop tuh fansite yang famous apa aja, Ron? Kayak Taeyeon kalau di K-pop, kalau di Taeyeon ada Flying Petals. Ya itu terkenal banget sampai sekarang dia masih. Terus kalau Irene, Ting B. Iya, itu Ting B itu juga ada. Terus kalau Taeyong, gue suka sih nih sama fansite Taeyong namanya Tyran Syndrome. Itu bagus banget ngambilnya. Si Taeyongnya tuh kayak karakter game Final Fantasy tuh nggak? Tapi gue bingung ini karakter game atau mungkin itu adalah efek dari Photoshop yang pada akhirnya bagus kali ya. Iya, akhirnya Photoshopnya bagus sampai seakan-akan itu dia karakter game lah. Siapa? Iridescent Boy kesukaan lo? Iridescent Boy itu Sehun. Iridescent Boy Sehun. Itu Sehun. Iya, ini terkenal ya. Ini juga terkenal. Ini sempat ada nih kasus ini temannya Cindy Nuna nih. Sempat kasus dia si Iridescent Boy yang dimana pas launch fashion show Louis Vuitton, dimana ternyata Iridescent Boy itu dapat front row, dimana Sehun sendiri tuh bukan front row, malah di belakangnya. Jadi orang-orang wah anjir, jadi kayak ketahuan lah Iridescent Boy itu sebenarnya cebol. Kayak sebenarnya dia emang sosialita atau gimana bisa dapat tiket front row-nya Louis Vuitton, sedangkan Sehun tuh cuma di baris ke belakang. Ini kocak, dia rame sempet diomongin. Oh iya, terus apa lagi kalau yang di K-pop? Ada list nih kan ya, top 10 male idol fansite with most followers. Nah ini kalau dilihat-lihat isinya cuma BTS EXO doang aja ya. Tapi ada Suho Planet di nomor 9. Nomor pertama dulu ya, kita sebut dari nomor 1 ya. Kita update tahun 2018 sebenarnya. Jadi ini belum update, bisa jadi ini nambah sama anggota One sih feeling gue. Iya, bisa jadi juga mungkin EXO udah tergeser, bisa jadi. Jadi yang pertama tuh ada fansite Jungkook Snow Peach. Itu 754k. Tapi kayaknya udah lebih dari itu ya. Mungkin sekarang 1 juta kali ya. Nah, yang kedua Sehun Iridescent Boy. Iya, Iridescent Boy. Baekhyun Si Delight. Si Delight juga bagus kok foto-fotonya. Dia itu seangkatan sama Polar Light juga. Oh, dulu, Kai awal-awal. Mr. Destiny. Nah, itu yang paling terkenal tuh Mr. Destiny. Oh, Suga Sukenfly, Sehun, Hyperbeat, Chanyeol apa nih Ron? Ritz. Terkenal ya?
I don't really know. I don't really Halo kan follow AG, China. gue lupa. Yeah. Jimin, Jam, Suho, Suho Planet, Jungkook ada Made in 97. Tapi emang ya kalau BTS itu yang paling terkenalnya tuh ini apa? Makna lainnya mereka Jungkook, Jungkook Jimin ya. dan V. Ya. Tapi V nggak ada di list ini. Iya, gua ini listnya kurang update. Gue Oh yakin iya, Kang mungkin Daniel sekarang. ada di nomor berapa nih? Mungkin sekarang yang paling atas justru bukan Kang Daniel sih sebenarnya. Siapa ya yang paling terkenal di Wono. Wono? Wono dengan foto-foto telanjang dadanya pasti menambah Nah followers. itu kan kalau itu kan tadi boy band. Iya. Kalau yang girl band nih mostly dari SM semua. Iya, SM semua iya. Tapi Nomor satu. gue yakin update sama Twice nih sih Iya, harusnya mungkin ya. Satu Nomor 1 ada Taeyeon, Flying Petals. Nomor 2 ada Taeyeon, Yang lagi- Tank Paradise. Nomor 3 ada Yuna, Imina.com. Imina.com ini udah paling lama di setahu gue. Crystal, ada Sujonga.com, tapi ada harusnya udah nggak update nggak sih Kristal iya ini? sih kayaknya. Jessica, Irene, Jessica, paling Irene, Selgi, Yuna, Wendy, Jessica, semuanya dari SM juga. Tapi kalau sekarang mungkin kalau yang lagi terkenal di Twice, Sakura menurut gue banyak loh. yang di Korea ya, Iya, Sakura Miyawaki. karena dia nggak punya fans di Jepang. Di Jepang nggak bisa. Kan nggak bisa moto-moto di Jepang. Iya. Tapi di satu sisi jadi kayak seneng gak sih kalau misalkan orang Jepang tuh benar-benar ngargain privacy ya jatuhnya ya. Iya, kalau kayak iya, gitu. iya. Ya, tapi balik lagi kalau misalnya K-pop mengaplikasikan gayanya J-pop, nggak bakal Nggak lo bakal dapat bisa. fans Iya, nggak. benar-benar. Nggak bakal mereka mengglobal. Harusnya fansnya Jihyo ada nih di sini. Iya kayaknya Jihyo. Jihyo sih. Menurut gua anggota-anggota IZ*ONE juga sih. Ya, Sakura ya. Ya. Lu Sakura cantik banget sih emang. Siapa lagi sih Ron? Ya harusnya Crystal menurun posisinya ini. Iya, Udah Crystal nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain. Tapi kayak udah nggak aktif. udah nggak aktif ya. Ya. Tapi emang lo kayaknya nanti akan dapat pengalaman sih tentang sama fansite Oke, yang gue akan akan nyebelin. mencoba berontak ya Ron kayak. Nanti kalau lo ke Malaysia lo bakal ke ini nggak? Bakal jemput di bandara gitu nggak? Aduh, gue belum kepikiran sih. Nggak, menurut gue mending nggak usah deh. Nggak usah ya. Soalnya kasihan mereka habis flight terus Iya, lo iya, kerubungin gitu capek. capek, mendingan nggak usah. Mendingan Oke. mendingan kayak ya udahlah jadi fans yang B aja lah, jangan terlalu ngejar konten gitu loh, kayak sedih gitu loh ngelihatnya kalau misalnya ada yang instastory sampai depan muka harusnya kayak oh Hyung opa kayak gitu Iya. kayak janganlah, kasihan, biarin aja. Maksudnya kalau misalkan lo mau ke bandara pun kayak ya udah nikmati dari jauh aja. iya, iya. Kayak wah soalnya tinggi, ya Wonho dengan dada Pemeng. besarnya gitu kan. Dengan tidisnya. Kapan ke Malaysianya? Juni Juni ya? Iya, Juni. Juni. Wah. Nanti gue cuti lama ya Ron, tolong backup saya. Bentar dulu, EXO nanti tanggal 27, 26 ke Jakarta nih. Oh, berarti Air Decent Boy ada dong. Natur Republik kan Sehun? nggak ada Oh, nggak ada. Sehun. Oh, nggak ada. Oh, berarti siapa? Ada yang Suho Planet Suho sama Planet Mr. ada. Destiny mungkin Nah. datang ya. Kim Jongdae gue nggak tahu, kayaknya dia ada sih fansite-nya, ada lah fansite-nya Jongdae, tapi gue nggak tahu yang paling terkenal apa. Baca komen Ron. Semoga nanti fansite-nya Sopan-sopan ya. Sopan-sopan. Mengingat ini bulan puasa. walaupun mereka juga nggak ngerti kali bulan puasa, bodo amat Kita kata mereka harus mah. tahu kultur fansite menurut perspektif netizen. Oke, netizen bersabda. Gue dulu ya Ron. Boleh. Karena lu pasti belum buka kan? Buka, gila kali. Oke, netizen bersabda, karena aku lebih suka J-pop dibanding K-pop, kultur fansite itu menarik. Soalnya di Jepang mana ada gituan. Fansite kan juga dapat semacam izin resmi dari agensi, kayak di konser pun mereka boleh bawa kamera dan dikasih schedule airport artis. Di konser mereka boleh bawa kamera, menurut gue tetap enggak sih, Ron, ya kan? Enggak. Mereka tuh taruh di paha atau nggak sih Ron, di pakai lakban, Mereka- segede-gede gaban. Mereka Bisa aja tuh, gila. mereka segala cara pokoknya. Iya. Ini mereka bertujuh. Kalau satu mereka bertujuh tapi yang bawa kamera mungkin ada 5 atau 4 gitu ya. Kalau satu yang ke razia tenang aja, masih ada yang lain. ada gitu. backup-annya Dan ya. kalaupun misalkan mereka nanti kena razia gitu ya di itu, pasti memory cardnya udah ditukar tuh, udah dicopot, Wah, habis itu anjir udah ya. dipindah lagi, itu benar-benar cepat banget. Udah Mereka tuh kayak Arya Stark, udah ninja, ngerti Udah nggak lo? ninja, Udah udah kayak ninja James banget. Bond. Udah James Iya, Bond. although, Kalau di Amerika artis yang menghindari paparazzi, ini paparazzi yang hindari security itu lebih canggih gitu loh. Kalau di Iya. K-pop, apalagi kalau di Jakarta atau konsernya, Terus lanjut fansite ngebantu banget sih baik ke fans maupun agensi. Although I've heard some of them are rude, nggak bisa yes, there are rude. nggak bisa generalisir juga, tapi kebanyakan yang rude. Kebanyakan yang kedengerannya kayak gitu. Iya, laporan. Next, FYI fansite itu dapat semacam kartu gitu dari company idol. Makanya
kalau media showcase kadang-kadang ada fansite yang bisa motret padahal itu cuma bisa diakses sama media portal doang. Jadi yang menarik lah, beda sama Saseng. Kalau Saseng kan lebih membahayakan idolnya. Tapi I can deny kalau most of them itu emang Saseng yang memang terobsesi. Kadang jatuhnya malah annoying, tapi mereka membantu like ngeborong-ngeborong album. Iya, jadi selalu gitu, serba salah. Serba salah ya. Serba salahnya ini kita bingung, jadi jalan tengahnya tuh yang enak apa? Iya bener, jalan tengahnya sebenarnya kayak gini-gini aja terus isunya. Mereka tuh intinya harus sopan aja sebenarnya mah gitu. Ada yang komen menarik, udah itu aja. Sekalian ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberiku asupan foto dan info, dan terkadang berkat mereka juga idolku jadi lebih dikenal. Iya sih, mungkin ini kayak kasusnya Hani. EXID yang Hani ya benar. Sebenarnya itu bukan fansite sih yang parkir. Sebenarnya dia fans doang sebenarnya, karena semua idol dia ikutin. Beruntung banget. Dia emang beruntung aja dan emang pada saat itu YouTube tuh di Korea lagi hype-hypenya dan viral, semua yang viral tuh pasti dari YouTube gitu. Jadi timing kalau EXID itu benar-benar kayak timing dan keberuntungan aja sebenarnya. Ada yang komen juga nih, dia bilang kalau ngomongin fansite itu agak rumit sih, tapi kalau nggak ada mereka nggak ada konten juga, dan emang hampir semua fansite punya potensi jadi Saseng, tapi jangan kamu generalisasi ya gitu katanya. Ya ada yang iya Saseng, ada yang enggak. Ya ada selalu yang, jawabannya nggak jauh-jauh dari dua itu ya. Ada yang iya root, ada yang enggak juga. Tapi ya kita emang nggak. Ya mungkin baru kita sering bilang nggak root karena nggak pernah ngerasain ya Ron. Betul. Exactly like you read my mind. Oh my god. Oh wow, Dita. Yaudah. Keren abis. Ini Ron, misalnya nih kalau lu jadi fansite, bukan fansite S4 ya. Gue udah banyak loh, punya banyak. Lu pengen jadi idol siapa dan apa namanya? Nih, jadi kan sebenarnya gue tipikal fans bandel juga sebenarnya. Makanya gue bilang kayak boleh lo bawa kamera ke konser. Nggak ada yang ngelarang. Mungkin promotor ngelarang gitu. Kenapa gue bilang boleh? Karena gue juga bawa kamera ke konser gitu, dan selama nggak ketahuan itu nggak apa-apa. Selama lo nggak kena razia itu nggak apa-apa. Tapi yang harus lo ingat adalah jangan sampai kamera lo tuh ngeganggu itu aja, ya kan? Jangan sampai ngeganggu. Selama lo itu menikmati sendiri dan kamera lo pakai sendiri itu nggak apa-apa. Makanya gue sering banget datang ke event-event dan selalu dapat foto, dan gue selalu ngasih watermark nama-nama fansite yang lucu-lucu gitu loh. Jadi gue tuh suka gue kan walaupun gue AG tapi gue selalu punya satu fans, satu nama untuk satu grup gitu. Dan gue tuh paling suka sama nama-nama yang alfabetnya berulang, kayak misalkan AA, BB, CC, DD gitu. Jadi kalau EXO gue dulu motret nama fansite-nya Papa Pirang. Karena Suho rambutnya pernah pirang, dia Dedi gitu kalau di grup gitu. Terus kalau SNSD dulu gue namanya Membelasut Mesra. Oh namanya lokal banget ya? Iya lokal, namanya lokal. Oh nggak ada kayak nama-nama fansite tuh kayak Flower Power apa? Iya, kalau SNSD itu namanya Membelasut Mesra. Gue pernah motret Kim Woo Bin, gue kasih fansite abang antagonis karena dia selalu memerankan antagonis di drama-drama. Terus kalau gue juga pernah motret Red Velvet. Apa nama fansite lo? Serabi Solo. Lo nggak nanya gue Ron? Lo apa? Misalnya nih ya, gue pasti akan AG juga. Enggak mau AG. Enggak, lo pasti AG. Lo pasti Sono mau Wono. Gue mau T7. Gak mungkin. Apa ya Ron? Apa ya? Enaknya buah duren ya? Oh, belah duren. Nama menurut gue belah duren, Shono dan Wono. Aduh. Atau enggak bokong bayi. Bokong bayi lucu loh, bebe soalnya bokong bayi. Iya. Kan bokong bayi kan mulus, empuk, kayak mochi. Tapi lucu. Cuman gue nggak bisa memungkiri kalau memang kadang-kadang watermark itu tuh lucu-lucu sih, apalagi kalau orang Indonesia yang bikin ya, kayak yang punya gue gitu loh, kayak Membelasut Mesra, terus yang kayak gitu-gitu. Kadang-kadang gue kalau lagi ngedit video ala gitu, gue kasih nama EXO Baper. Lo kan waktu itu sempat jadi fansite Monsta X kan, atas request gue itu juga namanya EXO Baper loh. Iya, EXO lo watermarkin, lo kasih ke gue dalam keadaan watermark, pelit itu banget. Itu pas gue ketemu sama Monsta X di Singapura yang lo nggak jadi berangkat. Oh my god, itu Sonu tuh kayak depan mata gue banget, yang dia ngeliat kamera gue oh my god, gue di notice Sonu. Kalau netizen apa nih? Oh nih, kalau netizen ada yang bilang mau jadi fansite-nya Sowon, nama fansite-nya Miwon. Nggak kreatif anjir, Sowon Miwon. Pick me one. Pick me one. Ini Sowonnya Jifren. I know. Siapa lagi? Ada yang mau jadi fansite-nya Kyungsu sama Baekhyun, namanya Earthlight.
Earthlight. Ya, jadi Earth itu kan Kyungsoo kan elemennya Earth kalau misalkan di kekuatannya di EXO. Oh, Kalau oke, Baekhyun kan Light, jadi Earthlight. Sebenarnya Baekhyun Kyungsoo dulu punya fanset bareng. Jadi ada satu fanboy yang emang nge-ship mereka gitu dan mereka punya fanset bareng. Kalau nggak salah, aduh gue lupa deh namanya. Pokoknya mereka ada deh fanset couple-nya gitu. Terus ada yang komen Bang Chan. Oh, ini Bang Chan Stray Kids. Nama fansetnya Scorpio Ganteng. Oh, bukan Bang Chan bos. Bang Chan. Apa ada lagi nggak Ron? Dikit nih yang komen. Iya nih dikit nih. Terus ada juga yang mau jadi fansetnya Kang Daniel. Nama fansetnya Han. Oh, Kenapa ya? biasa aja nih. Lebih kreatif lah. Oh, iya. Sombong. Nih dia bilang usernameku Seunghwani. Mungkin dia pengen jadi fansnya Seunghwan nih. Seungwan siapa Seungwan? Seunghwan siapa ya? Coba kita lihat bionya dulu. Siapa tuh ada di sini muncul. Dia adalah fansnya Mulla. Gak langsung. Ada yang pengen jadi fansnya Yongki. Yongke-nya ini Day6. Day6 nama fansnya Nurjannah. Whatever. Ya udah beneran Ren, keren juga ya gue fanset gue show belah duren. Iya benar-benar. Jadi nanti Tiap hari gue belah duren. Anjir, jijik. Jadi nanti lo mau ke Malaysia mau motret? Enggak. Gak usah lah nonton lah. Gak bisa gue Udah Ron. mahal Iya. juga kan tiketnya ya. Mending lo nonton aja. Ya jadi buat kalian-kalian ini pendengar sekalian. mungkin belum lengkap kasana lo menjadi seorang fangirl. Kalau belum, berantem sama fansite. Iya. Betul. Apakah itu berantemnya online Iya. atau berantemnya di lokasi konser? Wah, gue belum pernah sih Ron, tapi amit-amit gue ngapain kesampean sih. Gue tuh malas yang kayak gitu-gitu. Jangan sampai ketemu deh pokoknya. Pengalaman buruk tuh cukup didengar aja dari orang, tapi jangan sampai kita yang mengalaminya gitu. Jadi ya udah biarin aja, jangan terlalu jangan dicari-cari kalau menurut gue. Tapi emang kita sekali lagi fanset ini ada positif, ada negatifnya, ada kita di positifnya. tengah-tengah aja lah ya. Iya, kita di tengah-tengah memantau aja. Enggak, menurut gue kita bereaksi sesuai dengan apa yang mereka kasih aja gitu. Kalau misalkan mereka kasihnya foto-foto bagus, ya kita bereaksinya berterima kasih. Tapi kalau misalkan mereka jadiin kita tripod, ludahi aja mereka. Bodoh amat. Kameranya hancurin aja. Jangan sampai dihancurin. Maksudnya kayak look for justice di lokasi konser lah. Kan lo udah bayar juga. Jadi jangan sampai mereka mengacaukan kenikmatan lo menonton konser ini. Apalagi di Jakarta kan bentar lagi bakal banyak banget konser nih. Iya. Ya kan ada The Boys, ada Super Junior di bulan Juni, terus juga ada Pentagon, dan besok EXO mau datang ke Nature Republic ini. Jadi kalau misalkan kalian menemukan kasus-kasus seperti ini gitu ya, kalau misalkan fansetnya emang agak-agak sengak atau nyebelin, lawan aja gitu. Walaupun mereka nggak bakal ngerti sih sama bahasa kita. Kita balasnya sibal aja kali ya. Hei, sibal. Enggak juga. Ya pokoknya intinya kalau mereka bikin masalah dan lu merasa dirugikan, ya lo harus bela diri sih menurut gue. Jangan mentang-mentang mereka fansite terus ya udah mereka baik kok karena mereka motretin opa aku. Setuju. Oke. Kita ke udahlah. Gue rekomendasi dong. Oh iya, ke Koreaan episode 8 kali ini rekomendasinya apa? Lo apa? Gue Oh My Girl yang baru, yang apa? The Fifth Season. The Fifth Season. Ya. Kemarin gue udah dengerin sih. Ya. Gue suka. Tapi gue nyari cantik Bini. Banget. Nyari Bini nggak ketemu. Bininya kayak kurus banget. Udah beda banget mukanya. Terus Arinnya jadi cantik banget. Tapi gue ngeliat sih MV tuh Yuanya kebanyakan. Iya. Tapi gue Yua cantik sih. Gue nggak tahu kenapa kalau Oh My Girl tuh pada konsepnya gitu-gitu aja, yang ethereal, yang gorgeous gitu-gitu. Tapi kayak gue nggak bosen, kayak mereka ya bagus-bagus aja. Windy Day. Ya oke. In the Fifth Season vibe-nya kayak Windy Day. Ya gue suka sih yang Windy Day juga. Windy Day. Gue tadi kebetulan kan gue kan. Lo kan nggak pernah update lagu baru. Iya, gue kan emang nggak pernah update lagu baru nih. Tapi kebetulan tadi gue lagi denger Discover Weekly gue di Spotify, dan tiba-tiba ada lagu yang judulnya Resign Nation 2019. Resign Nation 2019. Ini Resign bener RESIGNation 2019. Ini yang nyanyi Lee Yong Hyun. Ini juga gue juga nggak tahu. Dia kayaknya vokal solois tapi kayak udah lama. Suaranya itu bagus banget kan, tipikal balad-balad yang high note gitu, yang kayak ya bisa dibilang Ailey kalau mungkin
Yunmire Baekhyun yang kayak gitu-gitu. Nah, ini judulnya Resign 2019. Gue nggak tahu nih tiba-tiba keputar aja di Spotify gue. Mungkin gara-gara alasan untuk lo resign kali Ron dari mungkin sini. gara-gara lagi banyak yang resign jadi lagu ini keputar. Kalau gue resign nanti gimana? Ya udah aku ke Koreaan sendiri aja. Oh, kalau kamu resign aku nanti ke Koreanya sama Cindy Nuna. Oh gitu. Kalau dia bersedia, kalau dia sudi. Dia bayarnya mahal, Rono nggak akan sanggup. Kasus nggak sanggup. Iya sih benar juga ya. Ya udahlah. Tadi itu doang lagu lo. Udah satu aja lah, udah kelamaan. Ya udahlah, jangan lupa dengerin EXO ya. Streaming. Ngapain di streaming? Tetap aja kal. Nggak dengerin wifi aja yang take off ya guys. Oh iya, lo suka take off ya? Suka banget take off. Dan jangan lupa dukung Win-Win dan Kun. Terima kasih semua. Dah, sampai jumpa. Sampai jumpa di episode kekoreaan selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih yang udah share, yang udah ngedengerin podcast kita di Spotify. Terima kasih. Bye, I love you. Sarange muah. 널